Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita buat secara virtual untuk mematuhi protokol kesehatan dan terhindar dari pencemaran virus yaitu COVID-19 yaitu corona. Perlu kita ketahui dulu pengertian HAM itu apa sih? HAM itu adalah hak asasi manusia, sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan ia adalah seorang yang memiliki hak karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun yang bersifat universal. Pelanggaran HAM berat merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM yang membawa dampak kepada jiwa, raga, dan keberadaban manusia. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat. Yang pertama, genosida. Genosida merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok nasional, ras, etnis, dan agama. Contohnya, membunuh anggota kelompok. Yang kedua, kejahatan agresi atau kejahatan terhadap perdamaian. Contohnya, melanggar perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, kejahatan perang. Contohnya, pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang seperti pembunuhan. Yang keempat, kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya, mengasingkan, memperbudak, dan lain sebagainya. Saya Farah Fadia Al-Hisnullah. Di sini saya akan menyebutkan cara-cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu yang pertama, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM. Yang kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Yang ketiga, supremasi hukum. Penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil. Yang keempat, memberikan edukasi tentang HAM. Yang kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Dan yang terakhir, mematuhi instrumen-instrumen HAM. Sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia, yaitu pasal 27 dan pasal 28. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, yaitu setiap warga berhak mendukung sistem hukum serta pemerintahan wajib menjunjung tinggi sistem hukum. Pasal 27 ayat 2 yaitu tiap-tiap warga berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Pasal 27 ayat 3 yaitu tiap-tiap warga wajib untuk mengikuti semua kegiatan dan pembelaan negara. Pasal 28 ayat 1, setiap warga berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28, setiap warga berhak tumbuh, berkembang, serta mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudan Alif dari Prodi Hukum kelas A1 nomor NIM 2020401045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dibentuknya hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya hak asasi manusia yaitu untuk melindungi hak manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk keamanan. Selain itu, tujuan dari dibentuknya hak asasi manusia yaitu untuk melindungi manusia dari kekerasan yang sewenang-wenang. Selanjutnya, manfaat dari dibentuknya hak asasi manusia yaitu pertama, agar tidak banyak kasus pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua yaitu untuk menciptakan sifat menghargai dan menghormati hak orang lain. Jadi setiap manusia atau kita sendiri harus memiliki sikap toleransi untuk menghormati dan menghargai hak orang lain agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.